Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nazla Fitria, NIM 2014-070065 dari kelas PGMIB. Baiklah anak-anak, di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang matematika lanjutan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi tentang strategi pengenalan pecahan, pecahan senilai dan perbandingan pecahan, dan operasi hitung pada bilangan pecahan. Dan Ibu akan menjelaskan materi tentang strategi pengenalan bangun datar dan luas dan keliling dari bangun datar. Materi yang pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang strategi pengenalan pecahan, pecahan senilai dan perbandingan pecahan. Materi yang pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang pecahan. Nah, supaya lebih memahami materi tentang pecahan, Ibu mempunyai beberapa contoh soal, yaitu Susi mempunyai sepotong kue. Kue tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama dengan adiknya. Adiknya mendapatkan titik-titik bagian. Nah, untuk menjawab soal ini, kita dapat melihat potongan kue yang ada pada layar. Yang semulanya kue tersebut utuh, sekarang kita akan membagi dua kue tersebut. Dan adik mendapatkan 1/2 bagian dari kue. Anak-anak bisa melakukannya dengan menggunakan kertas yang dipotong semula utuh dilipat menjadi dua bagian dan salah satu bagian diarsir. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang pecahan senilai. Diharapkan kepada anak-anak untuk mengingat kembali pelajaran tentang nilai pecahan. Nah, coba perhatikan gambar lipatan yang sudah ada pada layar. Yang pertama yaitu kertas utuh. Kemudian kita lipat menjadi dua bagian. Lipatan pertama bagian yang diarsir 1/2 bagian. Selanjutnya dilipat lagi menjadi dua bagian. Lipatan yang kedua bagian yang diarsir adalah 2/4 bagian. Pecahan yang sudah ada pada gambar. Siapa yang tahu berapa nilai pecahan pada arsiran lipatan yang pertama? Ya, benar. Jawabannya adalah 1/2. Setelah lipatan yang kedua, kertas terdiri atas beberapa bagian. Siapa yang bisa jawab? Nah, jawabannya adalah 4 bagian. Yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang perbandingan dari pecahan. Anak-anak harus mengingat kembali pelajaran tentang pecahan dan nilai dari pecahan. Nah, sekarang dipersilahkan kepada anak-anak untuk mengambil 2 lembar kertas yang akan diarsir sebanyak 1/2 pecahan dan 1/4 pecahan. Antara kedua kertas yang sudah ada pada layar, mana yang lebih besar antara 1/2 dan 1/4? Jawabannya yaitu lebih besar 1/2 daripada 1/4. Anak-anak Ibu, sekarang kita akan membahas tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Mari dengarkan penjelasan Ibu ini ya. Materi pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, anak-anak harus mengingat kembali materi tentang pecahan dan pecahan senilai. Anak-anak Ibu harus mengikuti langkah-langkah yang Ibu jelaskan. Sekarang ambil 2 helai kertas yang bisa dilipat ya. Lembaran kertas yang pertama kita lipat menjadi 4 bagian yang sama. Bagian 1 kita arsir menjadi 1/4 bagian. Sedangkan lembar kertas yang kedua kita lipat menjadi 4 bagian yang sama dan 1 bagian diarsir menjadi 1/4 bagian. Nah, cara ini juga dilakukan dalam pengurangan pecahan dalam berpenyebut sama. Penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Pelajaran ini berhubungan dengan pecahan senilai dan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bangun datar. Yang pertama yaitu persegi. Mari kita bahas ya. Untuk materi ini kita membutuhkan media. Dipersilahkan kepada anak-anak untuk mengambil 2 lembaran kertas yang berbentuk persegi. Tahukah anak-anak bagaimana bentuk dari persegi?
bentuk dari persegi adalah seperti yang ada di layar. Materi persegi ini kita akan menganalisis ciri-ciri dari persegi. Ibu mempunyai beberapa pertanyaan untuk anak-anak jawab. Simak pertanyaan berikut ini. Berapa jumlah sisi persegi tersebut? Bagaimana panjang sisi-sisinya? Dan bagaimana bentuk sudut-sudutnya? Nah, pasti anak-anak semua sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan ibu tadi. Sekarang mari kita bahas ya. Jumlah sisi persegi adalah 4 sisi. Sedangkan panjang sisi-sisinya adalah sama panjang. Sedangkan bentuk sudut-sudutnya yaitu berbentuk siku-siku. Materi yang kedua yang akan ibu jelaskan yaitu tentang persegi panjang. Untuk materi ini, kita juga membutuhkan 2 lembaran kertas tapi berbentuk persegi panjang ya. Sebelum memulai materi ini, diharapkan kepada semua anak-anak untuk mengingat kembali materi tentang persegi dan ciri-cirinya. Nah, sekarang kita akan menganalisis ciri-ciri dari persegi panjang. Ibu mempunyai beberapa pertanyaan untuk anak-anak jawab. Berapa jumlah sisi persegi panjang? Bagaimana panjang sisi-sisinya dan bagaimana bentuk sudut-sudutnya? Mari dijawab ya. Jumlah sisi persegi panjang adalah 4 sisi. Panjang sisi persegi panjang adalah sisinya yang berhadapan sama panjang. Bentuk sudut-sudutnya yaitu berbentuk siku-siku. Sekarang kita masuk ke materi keliling dan luas bangun datar. Yang pertama yaitu luas dan keliling persegi. Gambar persegi sudah ada pada layar. Nah, cara mengetahui luas dari persegi adalah AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA sama dengan sisi. Maka luas daerah ABCD adalah luas sama dengan AB dikali CD, luas sama dengan sisi dikali sisi atau luas rumusnya sisi kuadrat. Kita akan menghitung keliling yang sudah ada pada layar. Keliling persegi adalah AB tambah BC tambah CD tambah DA sama dengan S tambah S tambah S tambah S sama dengan 4S. Sekarang kita akan masuk kepada materi keliling dan luas persegi panjang. Anak-anak pasti sudah pernah melihat lapangan sepak bola. Nah, lapangan sepak bola itu berbentuk persegi panjang. Yang mana luas dari persegi panjang adalah kita misalkan panjang sama dengan P sama dengan AB sama dengan CD dan lebarnya adalah L sama dengan BC sama dengan DA. Maka luas daerahnya adalah luas sama dengan AB dikali BC, luas sama dengan panjang dikali lebar, atau dilambangkan dengan L sama dengan P dikali L. Sedangkan untuk keliling persegi panjang dengan memperhatikan gambar lapangan berikut. Maka gambar lapangan tersebut kita misalkan persegi panjang ABCD karena AB sama dengan CD, BC sama dengan DA. Maka dengan rumus K sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA. K sama dengan AB tambah BC tambah AB tambah BC. K sama dengan AB tambah BC ditambah AB tambah BC. K sama dengan AB tambah AB tambah BC tambah BC. K sama dengan dalam kurung AB tambah AB ditambah BC tambah BC. K dalam kurung 2 dikali B tambah dalam kurung 2 dikali BC. Dengan keterangan yaitu AB kita misalkan menjadi panjang dengan lambang P, sedangkan BC dengan lebar dengan lambang L. Rumusnya yaitu K sama dengan 2 dikali P ditambah 2 dikali L. Dengan rumus asli K sama dengan 2 dikali dalam kurung P tambah L. Sekarang kita akan belajar luas dan keliling segitiga. Anak-anak tahu tidak benda apa saja yang berbentuk segitiga? Benda yang berbentuk segitiga yaitu penggaris, gantungan baju, potongan pizza, dan peraut segitiga.
Untuk keliling segitiga hampir sama seperti persegi dan persegi panjang, dengan kelilingnya yaitu AB tambah BC tambah CA. Sedangkan untuk rumus luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, luas sama dengan setengah dikali A dikali T, dengan L adalah luas daerah segitiga. Rumus ini bisa digunakan untuk mencari soal. Nah, sekarang kita akan belajar keliling dan luas jajar genjang, yang mana keliling dari jajar genjang adalah K sama dengan AB tambah BE tambah EF tambah FE. Sedangkan dengan K, keliling jajar genjang ABEF, ABBE, EF, dan FE masing-masing adalah panjang sisi-sisi jajar genjang ABEF. Sedangkan luas daerah jajar genjang ABEF sama dengan luas persegi panjang ABCD sama dengan AB dikali BC. Karena BC sama dengan tinggi, dan bila kita misalkan AB sama dengan A sebagai alas dari jajar genjang, maka luas dari jajar genjang ABEF sama dengan A dikali T, yang mana rumusnya luas sama dengan A dikali T. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang luas dan keliling belah ketupat. Belah ketupat adalah segi empat yang memiliki 4 buah sisi yang panjangnya sama. Dan bila S adalah panjang dari belah ketupat pada gambar di samping, maka keliling dari belah ketupat ABCD tersebut adalah K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Karena AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA sama dengan S, maka K sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S. K sama dengan 4 dikali S. Selanjutnya, untuk menentukan luas daerah belah ketupat, anak-anak bisa memperhatikan gambar yang sudah ada pada layar. Luas daerah belah ketupat ABCD sama dengan luas segitiga ACD ditambah luas segitiga ACB. Luas belah ketupat ABCD setengah kali AC dikali ED tambah setengah dikali AC dikali EB. Luas belah ketupat ABCD setengah dikali AC dikali ED ditambah EB. Luas belah ketupat ABCD sama dengan setengah dikali AC dikali BD. Karena AC dan BD masing-masing adalah diagonal dari belah ketupat ABCD, maka bila AC sama dengan diagonal 1 dan BD diagonal 2, luas daerah belah ketupat ABCD adalah sebagai berikut, sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu luas dan keliling layang-layang. Berdasarkan sifat layang-layang sama dengan AB sama dengan BC dan CD sama dengan DA. Sehingga bila AB sama dengan BC sama dengan P dan CD sama dengan DA sama dengan Q, maka keliling layang-layang ABCD adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA sama dengan P ditambah P ditambah Q ditambah Q sama dengan 2 dikali P ditambah 2 dikali Q sama dengan 2 dikali P ditambah Q. Sedangkan luas daerah layang-layang ABCD adalah setengah dikali AC dikali EB ditambah setengah dikali AC dikali ED sama dengan setengah dikali AC dikali EB ditambah ED. Luas layang-layang adalah setengah dikali AC dikali BD. Karena AC dan BD masing-masing adalah diagonal-diagonal dari layang-layang ABCD, maka luas daerah layang-layang sama dengan setengah kali perkalian diagonal-diagonalnya. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu luas dan keliling trapesium, yang mana pada gambar tersebut dimisalkan AT sama dengan A, TS sama dengan B, SB sama dengan C, DT sama dengan SC, tinggi trapesium dilambangkan dengan T. Maka luas trapesium adalah setengah dikali alas dikali tinggi ditambah B dikali tinggi ditambah setengah dikali C dikali tinggi sama dengan setengah dikali tinggi dalam kurung A ditambah B ditambah 2C dalam tutup kurung sama dengan setengah dikali T ditambah
A ditambah B ditambah C ditambah C. Karena A ditambah B ditambah C merupakan salah satu panjang sisi sejajar trapesium bagian bawah atau biasa disimbolkan dengan A, merupakan salah satu panjang sisi sejajar trapesium bagian atas. Maka luas trapesium adalah setengah dikali T dalam kurung A ditambah B ditambah C ditambah C sama dengan setengah dikali tinggi dalam kurung A ditambah B sama dengan setengah dikali A ditambah B dikali T. Luas trapesium sama dengan setengah dikali A ditambah B kali tinggi trapesium. Nah, sedangkan keliling trapesium rumusnya adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Dengan keterangan keliling trapesium merupakan jumlah seluruh sisi-sisinya. AB, BC, CD, dan DA adalah sisi dari trapesium. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.